Artinya apa? Bukan dosa masalah kita, bukan maksiat masalah kita. Masalah hari ini mau tidak kita untuk kembali meminta taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa orang tidak mau bertobat? Karena merasa dirinya masih hidup, merasa dirinya masih sehat, merasa dirinya masih jauh tentang kematian. Sadar, mati tidak pandang orang tinggi jabatan. Jadi kita di dunia ini yang ditunggu nanti adalah doanya keluarganya setelah kita meninggal. Paling tidak anaknya dia doakan, Allahumma ghafirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampuni dosanya kedua orang tuaku, kasihanilah mereka sebagaimana dia mengasihiku di waktu masa kecilku. Inilah doa yang paling ditunggu. Dan memang ketika kita sudah di alam kubur, kalian tamami nanti di alam kubur sendiri tak mami. Tidak ada yang temani ki. Beda pun rilino. Rilino reinji pak desa, reinji pak polisi. Masih ada pak kaua temani ki pergi ki jenguk tanpa kina tua. Mingka pun nari kuburan maki kalian tak gelap gulita. Tidak ada yang temani. Nah yan ni tempat pasti ni tempati. Mana anda ki punang kuah karengala ta'ala mate ki. Jari situ ngenai Yenjo kematian nga adra na karengan Allah Ta'ala, bukan maunya kita rupa tawa. Kasandainya rikutan kita sandainya ditanya kita satu-satu, bila mau maki gamate, jawaban tak pasti anda paki. Betul? Atau adra maki? Anda betul? Termasuk nakke. Benar rikutan nangki. Tapi mati bukan persoalan pertanyaan, mati bukan persoalan jawaban, mati bukan persoalan siap atau tidak siap. Tapi mati itu 1000% adalah merupakan kehendak Allah. Maka ajal itu kata Al-Quran tidak bisa diundur dan tidak bisa dimajukan. Beda umur. Umur itu bisa bertambah dan bisa berkurang, hak prerogatifnya Allah. Makanya puna apalah kira kareng Allah Ta'ala, kalau minta kisah Allah, ya Allah panjangkan umurku, boleh. Dengan amal kebaikan tak boleh. Apa yang bisa merubah umur? Amal kebaikan. Puang, pabarakana pasedekahku, panjangkan umurku. Ya Allah, pabarakana puasaku, panjangkan umurku. Ya Allah, pabarakana salatku, mudah-mudahan engkau panjangkan umurku. Umur yang mana dikehendaki Allah, tidak ada yang lain, yakni umur yang penuh dengan keberkahan. Yang mana itu umur penuh dengan keberkahan? Ketika umur itu selalu hatita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada juga orang panjang umurnya tapi tidak berkah. Engkau umur nawa ponco tapi memberkah. Jadi dua umur, ada yang panjang, ada yang pendek, ada yang panjang tapi tidak berkah, ada yang pendek tapi berkah. Seandainya kita diberikan pilihan, biar mi pendek umur tak, yang penting tinggi asas manfaat tak kepada orang lain. Ada mentung itu selalu merugikan orang lain, selalu tidak baik sama orang lain, selalu jahat sama orang lain. Punna untuk na carita tawa bu jago na patalanesek kalinna. Betul tidak? Maka mesti disadari enjo, agitten ni rupa tawa, gitten ni tawa, gitten ni buruknea, gitten ni bahinea, pasti lamateki. Angku ala ni sadari, angku agitten ni pasti kita akan tinggalkan dunia ini. Masukku saya, kalau bukan urusan tak jangan maki urusi. Nabai, baka salah ya. Nah, itu kau ada salah dong. Betul? Betul.
Kenapa orang banyak pusingnya? Kenapa orang banyak masalahnya? Karena biar bukan urusannya, biar bukan masalahnya, na urus tong itu masalah iya. Betul tidak? Betul. Ngaku mi. Makanya introspeksi diri ta, di paresse aleta, ya Allah, apakah saya sudah menjadi orang yang baik? Saya ini masih banyak khilafku, jangan maki urus orang lain. Ya Allah, saya ini masih banyak kekuranganku, saya juga ya kekuranganku. Tidak baik perasaan kalau saya dicerita. Begitu pula sebaliknya, kalau kita dicerita pasti tidak baik perasaan tak. Bagaimana kalau kita mau cerita orang lain? Ngaruh-ngaruh hati ya? Betul? Ngaruh-ngaruh hati ya pun cerita ki. Apalagi cerita itu tidak sesuai dengan kenyataan, itu dibilang fitnah. Fitnah itu dalam bahasa agama lebih kejam daripada pembunuhan. Kenapa? Karena kalau ada orang difitnah bukan karena perbuatannya, ada orang difitnah bukan karena keinginannya, maka itu akan bisa menjatuhkan orang lain, bahkan bisa membuat orang frustasi. Saking frustasinya membuat orang ini bisa bunuh diri. Maka itu bahayanya. Makanya kalau bukan ceritanya jangan ki ceritai. Kalau bukan urusan ta jangan ki urusi. Kalau bukan masalah ta jangan ki apa nyo? Campuri. Kan ada orang juga gila urusan. Kita meli kipas angin kalian atau putara. Kita meli motor kalian meru. Tidak ada jadi togandeng begitu. Tidak ada jadi togandeng begitu. Oh, kau dong nginain kuah. Kun nimi tempat nah. Pakai wadah. Makanya intinya nasa nabita na rekomelo kinasa salama dua golongan pahajiki. Kalau ingin bahagia, ingin sukses, dua konsepnya. Apa itu? Yang pertama perbaiki hubungan kepada Allah, yang kedua perbaiki hubungan tak kepada manusia. Kaman namamu allo bangi kia sembayang, pulang balik ke tanah suci, Senin Kamis kita puasa sunat, tapi kau di kiri perantar rupa tahu, jahat sama tetangga, ndak baik sama orang lain, bisa saja sholat yang kita lakukan akan menjadi sia-sia. Ada orang rajin pergi di masjid, ada orang rajin tahajud, tapi ketika kutu sudah masjid, nak cari tengah setawa, nyanyi. Ada menton mulut tidak mementon, tak tutup, selalunya mau cerita, nyanyi. Apalagi pun narapi mi bunga-bunga janda bolong. Masukku saya tuh, kalau kita habis sholat istighfar maki dulu. Astaghfirullah Rabbal baroya, astaghfirullah minal khataya. Coba semuanya. Astaghfirullah al-baroya, astaghfirullah minal khataya. Sekali lagi semuanya. Astaghfirullah, astaghfirullah cantik deh buah. Subhanallah. Mbak mentung ibu buah jago pun dapat kelongan. Amin. Apalagi nih ibu-ibu yang hadir, Masya Allah, lisa surga mana isinna surga ya. Amin. Wanita-wanita surga ngasih ini. Amin. Sak barang ngasih ini riburan nenna punna tinroy. Pada sini ambau pi bapak nah keloro. Baik.
Makanya ketika habis sholat ada adab-adabnya. Baca istighfar dulu. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kata Rasulullah, apabila dia habis sholat, amaing sembahyang na baca jo pintalung astaghfirullahal-azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. 3 kali berulang, maka dosa-dosanya 1 tahun yang lalu dan dosa-dosanya 1 tahun yang akan datang, Allah ampuni dosa-dosa tersebut. Amin ya rabbal. Tidak ada yang sia-sia. Kita beristighfar. Kemudian setelah itu, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kata Nabi, setelah belum dirubah duduknya, maka insya Allah dosa-dosa yang pernah dia lakukan, maka berguguran dosa-dosanya yang telah lalu. Subhanallah. Kemudian dia baca subhanallah, subhanallah, subhanallah 33 kali. Alhamdulillah, alhamdulillah 33 kali. Allahu akbar 33 kali. 33 kali 3 99. Asera pulona asera 99. Kemudian dia tambahkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Setinggi gunung dosa yang pernah dia lakukan, maka Allah telah ampuni dosa setinggi gunung itu. Amin. Amin. Artinya apa? Bukan dosa masalah kita, bukan maksiat masalah kita. Masalah hari ini mau tidak kita untuk kembali meminta taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa orang tidak mau bertobat? Karena merasa dirinya masih hidup, merasa dirinya masih sehat, merasa dirinya masih jauh tentang kematian. Sadar, mati tidak pandang orang tinggi jabatan, mati tidak pandang kalau menyang kasiasi, mati tidak pandang apakah sehat atau tidak sehat. Tapi ketiba-tibanya masanya ajal. Faiza ja'ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jikalau ajal tiba seseorang, maka tidak bisa diundur dan tidak bisa dimajukan. Jadi orang yang hidup, orang yang telah sadari gitu ni rupa tahu pasti lah mati ki. Tahu riet jabatan na mati, andre jabatan na mati, tahu kalau menyang mati, kasiasi mati, ustaz ribo kopi. Nah, ini adalah ceramah. Betul. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kafa bil mauti wa'idha, jadikan kematian itu menjadi pembelajaran besar buat kita. Pancajar mencaja guru panjarin jo kematian anjari pelajaran regite. Subhanallah. Kadang mentong orang tidak sadar dia mati. Nah kasih sama di waktu sembayang bukan waktu sembayang. Nah kasih sama di bulan Ramadan bukan bulan Ramadan. Ia panas sembayang pun na allona juma sekali na minro nalle sandalat na tawa. Nampai na sandalan nalle sandalat na ustaz. Ang mura tu pula nalle sandalat barakka bede barakka apa? Yu nikmat gue sengsara. Dan ini pernah aku rasakan waktu di Sulawesi Barat kemarin. Sulbar, hilang sandalku. Tapi alhamdulillah panitia nak gantikan. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sadar ki, gitteni tau tawai atau talla sa pasti mati ki. Pasti lo ki mati. Ada kisah Bapak Ibu ingin saya sampaikan. Kisahnya Nabi Sulaiman alaihi salam. Bapak-bapak, ibu-ibu, tahu Nabi Sulaiman ya? Tahu. Nabi Sulaiman itu adalah nabi yang paling yang paling kaya. Nah, Bu-bu, kutanya dulu. Siapa nama malaikat yang bertugas
untuk menyampaikan wahyu? Malaikat Jibril. Siapa nama malaikat yang menjaga surga? Malaikat Ridwan. Boja gonde kibibuan. Hebat. Subhanallah. Amin. Bagaimana kisahnya Nabi Sulaiman? Suatu ke Nabi Sulaiman Pak melaksanakan pertemuan seperti ini bangian nih. Berceramah Nabi Sulaiman. Tidak lama menceramah Nabi Sulaiman, ari tamuna Nabi Sulaiman langsung acidong redalekanna di depannya. Di lona Nabi Sulaiman. Tidak lama berpidato Nabi Sulaiman, anni tamua na angka ilimanna. Dia angkat tangannya dan permisi. Angku ini tamua Nabi Sulaiman minta maaf kak, tidak bisa ku tunggu ceramata ni bangia. Bilang angura memang ni, bilang ada perintah dari Allah, saya harus laksanakan, tidak boleh tidak. Oh begitu bilang ye. Jadi bagaimana nih? Bilang saya harus pergi. Berkata Nabi Sulaiman, bisa ditunggu-tunggu karena 15 menit mau ikut tutup. Bilang tidak bisa karena 15 menit saya harus tiba di tempat itu. Oh pergi tu tamu. Lampan jo tamua. Lampa. Kemudian dilanjutkan pidatonya Nabi Sulaiman. Setelah itu ditutup ceramahnya Nabi Sulaiman. Setelah ditutup, rie siampitna sumpai Nabi Sulaiman. Ada tadi di dekatnya Nabi Sulaiman. Langsung aku tak nandri Nabi Sulaiman. Bilang Nabi Sulaiman, laku tak nanga. Kenapa ki? Bilang ada tadi itu tamu. Oh iya, itu tamu Nabi Sulaiman barusan nak kuliah. Memang barusan dia datang. Bilang kenapa memang nih? Saya penasaran sama itu orang. Bilang kenapa memang nih? Mulai sumpai riekna sampai mindrona nak ketersunanyanya. Inai enjo Nabi Sulaiman. Oh, langsung penasaran ini orang. Saya terus lihat-lihati siapa itu. Berkata Nabi Sulaiman, tunggu ku jelaskan nih. Yang tadi datang itu sesungguhnya dia itu bukan manusia. Bilang siapa pale? Dia itu adalah malaikat yang menyamar sebagai manusia. Bilang malaikat siapa Nabi Sulaiman? Bilang malaikat Israel. Nama lainnya malaikat maut. Namun sumpah riekna sampai minro kau terus sunanyang berarti kau muntolanai arisannu. Kadanya Nabi Sulaiman nak terus na hoja na lihat-lihati. Saya terus na lihat-lihati. Baru itu matana Nabi Sulaiman eja matana nampang kungitte tahu eja matana. Angku Nabi Sulaiman tanda mintu bos punare tahu eja matana berarti malaikat maut sudah mulai dekat. Bori kampungku dibacari lohe puna mangaribi eja matana. Oh asal mangaribi eja matana, asal mangaribi eja matana. Mingkatani malaikat maut painun tua. Andra jadi tegondem pakonjo. Kadang. Nenek kuah. Bo, langsung kaget ini temannya Nabi Sulaiman. Langsung maselengnya Nabi Sulaiman langsung kaget. Berkata ini Nabi Sulaiman, kenapa bisa Nabi Sulaiman saya mau mati? Nah saya masih sehat hari ini. Kenapa bisa Nabi Sulaiman saya mau mati? Nah talaga ringan ni bangia. Kenapa bisa Nabi Sulaiman saya mau mati? Nah saya masih punya jabatan hari ini. Berkata Nabi Sulaiman, sadar bos, mati tidak pandang sehatmu, mati tidak pandang jabatanmu, mati tidak pandang mudamu. Tapi ketika tibanya masanya ajal, maka tidak bisa diundur dan tidak bisa dimajukan. Langsung berkata ini temannya Nabi Sulaiman, Nabi Sulaiman, apapun yang terjadi anda mati, kusalahan di kampungnya, yang penting tanah siuntul aja ya matana. Bah, langsung tinggalkan kampung pak. Pergi alibu, keliling jauh dari Togondeng. Berkata dalam hatinya, ay salama manni, talana hoja manni malaikat maut dalam hatinya. Setelah itu berkata ini orang, kendaraan kasih turun mak. Maukah di situ untuk bermalam, di sementara untuk di goa. Di situ kamu sembuli. Oh siap perintah puang. Turun mendarat ke dalam darat di dalam tanah. Kemudian itu berangkat kendaraan. Setelah berangkat kendaraan, orang ini melekakkan kakinya masuk di pintu goa. Masuk di pintu goa, pas di pintu goa, ria jaya matanya tajang. Hebat tereko. Sumpah pak kutajang huni. Dari tadi kutanya kau, denre pak kutanya kau kue. Dari tadi kuku tunggu di sini.
Allah telah catat ajalmu bahwa kau mati dalam pintu gua. Allah telah takdirkan ajalmu 500 tahun yang lalu sebelum manusia diciptakan. Engkau tertulis di Lauhul Mahfuz bahwa kau mati dalam pintu gua. Maka dilaksanakan perintah Allah, dicabut nyawanya. Artinya mati tidak bisa dihindari, mati tidak bisa dijauhi, mati tidak bisa ditepati, tidak bisa dijauhi. Apapun bentuk dan logikanya, jago-jago dan rupa tawa. Tapi ketika menghadapi namanya kematian tidak ada jago, kalau manyang tawa. Tapi ketika menghadapi namanya kematian tidak ada kalau manyang. Tinggi jabatan seseorang, tapi ketika menghadapi namanya kematian, tidak ada yang tinggi, semua sama di hadapan Allah. Akan tiba masa, akan tiba waktu kita akan kaleng-kalenta. Akan tiba masa, akan tiba waktu kita akan menghadap nanti di hadapan Allah. Maka sadar ki Bapak Ibu lamatikin, apa yang akan kita bawa? Bu, apa yang akan kita bawa? Tidak ada yang lain adalah amalah. Bulaenta ni salai. Bulaenta nalle bapak na. Nampak bahi ni misi. Ba atau je ah. Mentodo. Makanya kalau ada bulain tabu sedekah kami betul? Nalle bapak nah. Makanya kalau ada harta dengan sebaik-baik harta yang kita gunakan, digunakan dengan sebaik-baiknya. Jangan juga sombong karena dengan harta. Betul? Reto do tau nampe kalau manyang sikede bu atau jo mikalon na. Nya mampaniputar. Apalagi pun nak make mi bulaing, bu mana andre na hambang aki pastor. Bulaing harta tak ditinggalkan. Apa yang akan temani ki amal ta? Amal apa yang akan pertama nanti dihisap? Pertama adalah as-sholah, sembayang ta. Ibu, Pak, aga lasatta nadek kilo mesempajang. Apa lasanta tidak mau sholat? Pak Buntingan. Kayak yang paling banyak lalai itu dalam sholat punah Pak Buntingan. Lele apalagi punah badra nih. Apa kami badra na moropi pa na moropa. Na pakai micilat na warna kuning, na campur hijau. Kemudian nakasih warna ungu seperti mak lampir. Umpama. Contoh na jenjau. Kan tidak ada jenis itu begini toh? Amin. Badra, boleh badra tidak apa-apa. Boleh mempercantik karena memang tempatnya keindahan itu adalah perempuan. Indah itu perempuan, cantik boleh, tapi jangan gara-gara cantikmu kau lupakan sholatmu. Betul? Pak, sibuk sebagai suami yang bertanggung jawab, sebagai suami yang terbaik, sebagai suami yang terbaik untuk istrinya, menjadi pemimpin, boleh sibuk di luar sana, pekerjaanmu boleh di luar sana, siang menjadi malam, malam menjadi siang, tapi jangan lupakan karena kesibukanmu kau lupa salat beribadah di hadapan Allah. Apa alasan tidak mau sholat? Tidak ada alasan. Kewajiban yang lain boleh kita tidak laksanakan. Berpuasa agar ringi, tidak usah berpuasa gugur kewajiban. Bersedekah kalian nampak tidak ada ganda, tidak usah bersedekah gugur kewajiban. Tapi sholat tidak ada alasan. Tidak bisa berudu, pakai tayamum. Tidak bisa berdiri, silakan duduk. Tidak bisa duduk, silakan baring. Tidak bisa baring, salat pakai syarat. Tidak bisa salat pakai syarat. Ingat di hadapan Allah. Tidak bisa ingat di hadapan Allah. Bungkus bawa ke kuburan. Sifat. Betul. Persoalan sembahyang hanya persoalan 3 menit. Persoalan sembahyang hanya persoalan 5 menit. Persoalan sembahyang paling lama 10 menit. Setengah-setengahnya sedikit 5 menit. Turun-turun sedikit 3 menit. Turun-turun. Wah, masa 2 menit. Apa yang membedakan dengan ibadah yang lain?
lain, hanya niat. Sembahyang subuh, usalli fardas subhi rakaataini adaan lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Tidak tahu pakai bahasa Arab, bahasa konjo maki. Boleh. Puang, ania sembahyang subuh 2 rakaat perlu karena Allah, Allahu Akbar as-sami. Artinya itu niat, boleh pakai bahasa yang lain. Jadi tidak tahu pakai bahasa Arab, pakai bahasa konjo. Tidak tahu pakai bahasa konjo, pakai bahasa Bugisi. Tidak tahu pakai bahasa Bugisi, pakai bahasa Indonesia. Tidak tahu pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Inggris. Nah kilipu. Bahasa Indonesia saja na segala-gala. Umpama. Pura nimannya maka taber ini Allahu Akbar. Setelah baca Allahu Akbar, baca doa iftitah. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin, sampai seterusnya. Setelah itu baca maki surah Al-Fatihah. Tidak lancar Al-Fatihah, alhamdulillah baca. Simpada ji. Sampai walat dolin amin. Setelah baca amin, ambil maki surah-surah pendek. Mana kita hafal? Kul ya ayyuhal kafirun rakaat pertama. Kul huwallahu ahad rakaat kedua. Boleh, terserah. Ruku, sujud, i'tidal. Kemudian salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Selesai salat subuh. Subhanallah. Gampang, istimewa, dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Curhat yang paling terbaik, curhatnya Allah kepada hambanya kepada Allah. Curhat yang terbaik ketika kita dalam keadaan solat, ketika kita dalam sujud di hadapan Allah. Akan tiba masa, akan tiba waktu, kita akan sendiri. Akan tiba masa, akan tiba waktu, kalian nanti dalam kubur. Ketika kita nanti didatangi oleh malaikat Munkar wa Nakir, akan bertanya, man rabbuka? Akan bertanya, man nabiyuka? Akan bertanya, man imamuka? Yang jawab bukan lisan, yang jawab bukan mulut, yang jawab bukan timuta, yang jawab adalah solat. Ketetapan bagi Allah adalah solat. Jago rupa tahu tapi tidak ada sembayang. Tidak ada jago. Mesti solat. Subhanallah. Mesti solat, Pak. Tidak ada kewajiban, tidak ada alasan lain. Apalagi pejabat, dia tidak mau solat, bupati tidak mau solat. Tidak ada alasan. Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Amirul Mukminin. Ditanggungi oleh Allah, diampuni segala dosa-dosanya, pasti dijamin masuk ke dalam surga. Nah, solatnya Rasulullah tidak pernah terputus. Bayangkan Nabi tanah kuma sempajangi moto di titik 5. Bangun di jam 12, bangun di titik 92 sampai jam 5 tidak pernah berhenti sujud di hadapan Allah. Nabi tak boro bangkinna ka sembayang. Kita tahu biasa ya boro bangkinta ka asam urat. Umpama. Makanya ganti ibu-ibu sholat. Paling banyak tunda-tunda ketika habis yang bonus itu. 7 hari, nah kasih cukup 9 hari. Ada juga begitu. Bonus. Hadirin wal hadirat sidang jamaah takziah sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Bagaimana mi Ustaz? Ketika saya masih muda, banyak solatku yang dilangka-langkai. Banyak solat saya tidak terpenuhi Ustaz. Maka boleh mengkodak solat. Salat duhur berapa tahun kira-kira salat duhur? Begitu tahun tongki kita baru ganti itu solat. Salat subuh berapa kali kita lewati salat subuh? Diganti juga berapa kira-kira kita lewati. Kira-kira maki? Kalau 7 tahun kita juga salat subuh 2 kali. Bagaimana Ustaz kalau di masjid pulang pakai di rumah tak baru salat subuh lagi? Tapi kalau sudah Adam yang memulai, sado Adam yang kerjakan, Adam yang usaha, insya Allah ganti maki yang lain dengan istighfar. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ustaz alak bubat lalui, poncoki boleh. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilai. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilai. Masih laku Ustaz, bodoh isep masih bisa. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Ada lagi Ustaz masih panjang, bodohnya lagi boleh. Astaghfirullah. 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 Ada lagi berkata Ustaz masih panjang, masih bisa dipendeki. Astaga. Andre menjoya buntu.
Astaga, boleh ya iya. Tidak ada itu. Nah, ini perlu saya luruskan. Ibu-ibu, kalau kita kaget, jangan bilang ki astaga. Tidak ada artinya. Paterui astagfirullah. Begitu. Jangan astaga, masuk Nurahim. Tidak ada hubungannya. Ya. Nah, kasih teruskan astagfirullah atau astagfirullahal azim. Tahu? Astagfirullahal azim wa atubu ilaih. Boleh. Ada juga itu. Nah tambahin boleh salah-salah topa. Astaga naga. Bukan daton nih. Negang kebetulan naroh. Tidak ada artinya. Baik. Hadirin wal hadirat jamaah takziah yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Minta maaf. Saya kadang ada orang tua baru merasa bangga kalau ada anaknya jadi anggota dewan. Tidak dilarang berbangga, tidak dilarang jadi anggota dewan. Itu Nabi bilang tadi sepatah kata. Baru berbangga kalau ada anaknya jadi bupati. Tidak dilarang jadi bupati. Tapi bagusnya maksud saya berbangga tongko kalau ada anakmu pintar baca Al-Quran, kamu modal juga itu. Betul? Kenapa? Ketika pada itu umpamanya anak tak disuruh pergi mengaji, anak pergi kok mengaji. Dia baca surah Al-Fatihah, dia hafal alhamdulillah sampai waladhdallin amin. Tiba masanya orang tua ajal, kurang persiapan. Ditanya dalam kubur, man rabbuka, tidak bisa dia jawab. Man nabiyuka, tidak bisa dia jawab. Man imamuka, tidak bisa dia jawab. Pada saat itu ada anaknya mengaji. Aku tanya malaikat mungkar, nakir, siapa tuh mengaji di dunia? Nabi bilang nakir, anaknya yang kusiksa orang tuanya sekarang. Nabi bilang mungkar, kalau begitu pale, hentikan penyiksaan, barakkan anaknya pintar baca bismillah dan surah Al-Fatihah. Alhamdulillah. Maka tidak apa-apa dikasih anak uang 500.000 pun apalah ayat kursi dengan artinya. Betul? Tidak apa-apa dibelikan mobilan. Pun apalah kullallahu hada. Hidup di dunia hanya sebentar dan ada kalanya dan ada masanya. Di setiap orang ada masa, di setiap masa pasti ada orangnya. Maka selama Allah masih berikan kesempatan, gunakan kesempatan itu untuk memperbanyak doa, memperbanyak kebaikan supaya kita hadir dalam hal kebaikan seperti itu. Bukankah Al-Quran katakan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Telah kuciptakan kehidupan dan kematian itu liyabluwakum, hanyalah ujian bagimu. Siapa yang terbaik? Ayyukum ahsanu amala, adalah orang-orang yang senantiasa berlomba dalam kebaikan. Kita datang takziah malam ini kata Rasulullah, inaina tawcidong alangir ceramah. Barang siapa dia duduk mendengarkan ceramah sampai selesai ceramah itu, maka duduknya kata Rasulullah lebih mulia daripada salah sunnah sebilangan rakaat. Amin. Sudah ada yang pernah salah sunnah sebilangan rakaat? Nampak na poso. Arwah lagi neraka biasa mesa. Satu kali. Yang ketiga, ada mentong malaikat mengelilingi bumi ini 7 kali. Dia kelilingi. Semua yang dilihat oleh malaikat akan dilapor kepada Allah. Ya Allah, lapor apa antumai? Ada di situ perkumpulan ya Allah. Di mana letaknya? Bilang di kecamatan Herlang. Di mana tanya kecamatan Herlang? Bilang di desa Togondeng. Di mana tanya desa Togondeng? Bilang pas di dusun Bainang. Oh, Buntu Bainang. Ya. Ya, mau nyomo. Siapa yang datang? Banyak yang datang ya Allah. Banyak yang datang ya Allah. Apa yang lakukan malaikatku? Dia baca subhanallah, dia baca alhamdulillah, dia baca la ilaha illallah. Terus, apalah dikau dua ya Allah? Dia minta doa kepadamu ya Allah. Apa dia minta malaikatku? Dia minta kepadamu ya Allah, tempatkan aku ke dalam surga, karena surga itu tempat yang paling indah. Terus yang kedua, jangan kau tempatkan aku ke dalam neraka, karena neraka tempat yang paling hina. Berkata Allah kepada malaikat, jangan kau tinggalkan tempat itu sebelumnya datang pada malam itu kau terima doa-doanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Makanya yang punya garing, barakahnya tasyaku puang. Pak barakahnya tasyaku ya Allah, kurangi saya punya garing. Sembuhkan saya punya sakit ya Allah. Ya Allah, Pak barakahnya tasyaku, jadikan aku menjadi penghafal Al-Quran. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Kalau Allah punya mau, kalau Allah punya berkehendak, cukup Allah katakan innama amruhu idza arada syai'a ayyakula lahu kun fayakun. Jikalau Allah berkeinginan, jikalau Allah mau, maka cukup Allah katakan kun fayakun, jadi maka jadilah. Mudah bagi Allah menandakan bahwa
bahwa kita manusia tidak ada apa-apanya dibandingkan Allah. Menandakan kita manusia tidak ada yang pantas kita sombong dan banggakan, karena semua sama dan tidak ada perbedaan di hadapan Allah. Apa yang akan membedakan amanu wattaqau? Tidak ada lain adalah iman dan takwa di hadapan Allah. Itu yang akan kita bela, itu yang akan kita bawa. Akan tiba masa kita akan sendiri, akan tiba masa kita akan menyesal. Angarang kiri kering Allah Ta'ala, kita akan menuntut nanti di hadapan Allah. Ditanya kita, didatangi dua malaikat mungkar wa nakir, akan bertanya man rabbuka, akan bertanya man nabiuka, akan bertanya man imamuka. Yang jawab bukan lisan, yang jawab bukan mulut, yang jawab bukan timutta, yang jawab bukan lidah, yang jawab adalah amal, yang jawab adalah sedekah, yang jawab adalah sholat, yang jawab adalah bacaan Al-Quran. Tapi kenapa hidup di dunia, tapi toh kita adalah orang-orang yang tidak berkesan dengan hal itu. Mudah-mudahan kita semua kembali kepada Allah, dan insya Allah mudah-mudahan kita semua tetap terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sebagai penutup, bagi keluarga yang ditinggalkan almarhum, sabar, karena tidak ada ketetapan kecuali dalam ketetapan Allah. Sabar, itu saja kuncinya, tidak ada jurus yang lain. Apa yang dirasakan keluarganya, saya juga pernah merasakan 1 bulan yang lalu. Orang tua saya juga menghembuskan nafas yang terakhir. Tapi insya Allah bagi orang yang sabar akan diberikan ketabahan. Alhamdulillah, saya meneteskan air mata, saya yang menuntun orang tua, saya yang mandikan, saya yang kafani, saya yang jadi imam, saya yang antar ke kuburan, nekem pasurui. Saya menetes air mata bukan karena orang tua menghembuskan karena meninggalkan saya, tapi apakah juga anak-anakku juga akan mengantarkanku seperti ini. Kalau tidak ada seperti itu, maka kita termasuk orang tua yang akan menjadi kecelakaan. Makanya janganlah orang tua yang bahagia bukan kan hanya modal banyak harta, tapi justru anak-anak tanah lupakan ketika kita sudah meninggal. Tapi bagusnya modal agama, ngajinya, solatnya, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kuatkan itu. Mudah-mudahan tauhid kita semakin kuat, dan mudah-mudahan kita meninggal dalam keadaan la ilaha illallah. Sekira itu taksih yang saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Saya pribadi Ustadz Andi Armayadi Al-Ghifari, SPD MPDI, tim dan kru Andi Armayadi Official mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Allahumma afiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.